Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil dini liyukhilad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammaduhu wa rasuluhu. Yang terhormat dari Makassar beserta pejabat struktural lingkup RRI Makassar, Masjid Al-Mu'awanah, kami hormati Bapak Ustadz Andes Haji Agung Wirawan, karyawati Makassar, serta yang hadir siang hari ini di Masjid Al-Mu'awanah, dan juga kami menyapa pendengar dan pemirsa dari ini, siaran langsung ini melalui juga 4 RRI Makassar, dan juga saat ini live stream melalui channel RRI Makassar. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmatnya, hidayah dan hidayahnya, sehingga pada siang yang indah pagi ini kita sama-sama hadir dalam peringatan Isra dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah 2020 dengan tema sebagai momentum memperbarui keimanan dan dari pandemi COVID-19, dan juga kita kan kepada kita Nabi besar Muhammad alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, serta insya Allah kepada kita semua hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga pendengar dan pemirsa RRI Makassar, oleh acara siang hari ini kita akan bersama mendengarkan rahmat dan ayat suci Quranul Karim, Isra ayat 1 dan Najm 1 hingga 15, yang akan dibacakan oleh salah satu qari terbaik Sulawesi Selatan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه القوى ذو مرة فاستوى والأفق الأعلى مدى فتدلى أنا قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفرأيتم أفن على ما يرى ولقد رأى نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah dengan segala firman. Jazakallahu kasira Ustaz Habib Hasbai juga dasar pemirsa yang saat ini menyaksikan live streaming kami di channel RRI Makassar mendengarkan kata di pengurus Masjid Al Muawwad dari kepada Bapak Darlius. Bismillahirrahmanirrahim. Kepala LRI Makassar, Bapak Ferdi Kus
pejabat di lingkungan daerah angkatan yang kami banggakan, dan yang mulia Al-Ustaz Haji Agung MS, juga Ustaz Habibi Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Mu'awwidh yang sama bahagia. Surabi abdihi al-masjidil haram ila masjidil aqsa barak haulahu linuriyahu min ayat wa huwal azizul nahu hadirin jamaah Masjid Mu'awwidh, marilah kita senantiasa puji Subhanahu wa ta'ala atas izin dan perkenanannya kesempatan di tempat penuh barok ini dalam acara peringatan Mi'raj besar Muhammad SAW. Peristiwa Mi'raj adalah suatu peristiwa yang agung, yang luar biasa, akan menerima iman yang itu benarnya, di mana Nabi Muhammad SAW diperjalankan di haram ke Masjid ke menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Masjid Al-Mu'awana insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai pengurus mewakili Ketua Panitia menyampaikan terima kasih yang banyak atas kehadiran Pak di tempat ini. Ustaz, saya tahu beliau terlalu sibuk. Sekarang bulan Isra Mi'raj, beliau betul banyak prayer. Jadi makanya juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih seluruh panitia bekerja bagaimana supaya Isra Mi'raj di tempat ini. Kemudian juga saya menyampaikan terima kasih kepada jemaah. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini insyaallah dicatat pada di sisi Allah insyaallah. Menyampaikan terakhir, kami manusia luput dari kesalahan. Jika dalam pelaksanaan Isra Mi'raj terdapat kesalahan, keliruan, kekhilafan, kami biasa mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Darius. Ibu hadirin yang bahagia dan pendengar besar RRI Makassar yang mengikuti langsung ini melalui live streaming di RRI Makassar, dan juga Anda bisa dengarkan melalui 1 di AM 630 kHz dan di FM 94,4 MHz disiarkan drama Makassar. Selanjutnya bersama Imak sambut dari Kepala RRI Makassar pada Bapak Cikno Messi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan hidayahnya. Kasih yang sangat bahagia dapat di acara Isra Mi'raj yang diselenggarakan oleh RI dan unsur karyawan
utama ada di masa-masa yang mati izin Pak Ustaz Kiai saja, Kiai Agung Wirawan. Saya berjamaah, saya dari baru di, tapi asli dari Makassar. Saya pegawai RRI Makassar, RRI Makassar tahun 2009. Jadi saya kenal Ustaz Kiai dan beliaulah yang boleh katakan membesarkan RRI juga, dan beliau juga besar RRI. Ramahnya luar biasa, menyejukkan hati kita semua. Terima kasih Kiai Haji Agung Wirawan. Ibu yang saya hormati, maaf, ada sesepuh tokoh RRI Pak juga sebagai Haji Lazirama, dan Kepala RI Makassar, juga yang kemudian kemudian nasional, dan utama adalah masjid RRI Makassar. Tidak banyak hal yang saya terima kasih yang hari sembahyang di masjid ini, yang membesarkan masjid ini, sehingga kita sama melaksanakan kegiatan yang sangat mulia Islam ini. Tentu menambah ketebalan kepercayaan kita bahwa benar-benar kebesaran Ilahi di mana Allah mulianya. Pertama adalah menjalankan salat 5 waktu, Pak. Itu yang paling utama adalah. Bapak Ibu, saya tidak panjang karena ahli ini di salah karena sosial di media sosial. Cuman saya ucap terima kasih dan saya bangga karena pembangunan masjid ini salah satu penggagas saya. Membesar ini kebetulan saya. Dengan saya kemudian ini sebenarnya Bapak Ibu berarti Pak kotak itu gambar saya sama teman-teman mesti gambar ada, cuma itu tadi bayang aja Pak, yang 4 meter 1 meter besarnya bagi saya ada sangat luar biasa. Nah, semua ini, oleh karena itu saya harap ngurus masjid yang ada jangan lagi, Ustaz ya, jangan lagi Pak, dikas kata 100 sekan itu ada jamaah itu bahan ada ibadahnya segera, dan mudah-mudahan memasuki bulan Ramadan ini masjid ini harus makmur, harus bersih, kita betul datang melaksanakan tarawih dan sebagainya. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Sekali terima kasih kepada yang melaksanakan dengan baik dan karyawan sudah hadir di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih RRI Makassar Bapak Haji Ferdi Subhanahu wa ta'ala dan pemirsa RRI
perjalanan spiritual Nabi besar Muhammad SAW ke Sidrat Muntaha. Apakah hikmah yang bisa kita ambil dari Isra Mi'raj besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bapak Ibu mendengarkan hikmah Isra Mi'raj besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Haji MSI yang sekali akan melanjutkan bacaan doa kepada Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Agung Wirawan MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya yudirun rahimahullah habillah la ta'ala bil karim. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Alladzi baraka haulahu nur min ayatina innahu wa qala dan qimis shalah samsi ila gasakil lail inna namada wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam mu'min sadaqahul adzim sadaq rasul karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wa syukrillah marilah Bapak dan kalian terutama stasiun RRI Makassar beserta pembina, kemudian para pejabat struktural, keluarga besar RRI Makassar, jemaah sekalian yang mudah-mudahan masuk para pendengar dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Ustadz Agung tidak sedih dan tidak mengira bahwa yang mendengarkan dan menghadiri acara Mi'raj ini inilah gambar wajah calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi baru calon ya. Nah, tidaknya saya ini Ustadz Habib gantung darah kasih sayang Allah, usaha kita masing dalam amal soleh. Alhamdulillah, saya mendapat kehormatan kembali untuk berada di RRI yang terus saja saya harus mengucapkan banyak terima kasih karena RRI lah yang membesarkan saya ya. RRI TVRI ini stasiun biasa membesarkan saya. Cuma sebelum saya menyampaikan hikmah Islam, saya bernostalgia sedikit. Tahun 1998 saat Gus Dur presiden, maka tercoretlah pertemuan penerangan. Iya. Tercoretlah penerangan. Pada waktu itu langsung PAMA, Departemen Penerangan, yang peserta itu senior Mustaqim dan juga Dardan. Harus waktu itu kesempatan mengisi acara berdasarkan schedule itu sesudah dari lapangan. Ternyata situasi dan kondisi semua ternyata jadi undang Agung untuk dulu. Saya sedikit dipaksa
itu oleh Tuti Tirasak, sarjana hukum ulama, semoga beliau mendapat kemuliaan di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka masuklah ya si jatuh 4 jam. Saya tanya apa 4 jam? Nya Ustadz usahakan bagaimana tidak bubar. Maka pengalaman yang ada, kebetulan Ustadz Agung ini penatar 4 waktu itu, maka alhamdulillah 3 jam itu saya memanfaatkan metode penatar P4 itu sampai dan serta pada waktu itu pada bahwa departemen penerangan sore, maka buatlah komite bang, ya, bukan tempat atau dulu. Alhamdulillah Ibu, kan kepada para bapak-bapak yang ikut Bapak Ibu itu, Bapak ini mau sertifikatnya, pengakuannya atau hausnya, karena makanan sudah sampai tidak ditelan, maka sertifikat dapat. Nah, itu alhamdulillah selesai. 6 bulan saya ketemu Pak Sudarminda, kemudian dulu Pak alhamdulillah Ustaz ketemu pada waktu itu. Apa? Saya jadi kepala stasiun RRI pada waktu itu di kawasan. Alhamdulillah. Nah, Bapak, jangan yang ini berdiri. Sesungguhnya cerita ini punya kaitan dengan peristiwa serame. Ya. Nah, sebab itu salam serta salam semoga turun kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa yang dialami oleh Pak Kus adalah peristiwa Isra Mi'raj. Bawa ke Papua, keliling Papua, ke Palu, Badar, ya. Ibu cerita tentang Isra Mi'raj, maka ada 3 hal yang sangat penting untuk kita. Pertama, bahwa peristiwa Mi'raj adalah peristiwa ilahiyah, artinya tidak ada campur tangan manusia. Allah mengatakan subhanalladzi maha yang menjadikan hamba. Ini dengar baik-baik, karena yang mengatakan bahwa Isra itu hampir Rasulullah. Nah, tapi itu kata itu berarti hamba. Hamba itu bermakna dengan. Nah, jadi itu ternyata peristiwa Isra ini setelah selesai dilakukan Nabi sampai kepada umat, maka di situ kelihatan mana yang Abu Bakar, mana yang Abu Lahab. Abu Bakar dan saya ya Abu Lahab ya Tuhan saya, karena mengangkat dasar akal, peristiwa masuk dalam akal kita. Mari saudara kita coba gali secara ilmiah. Nabi Muhammad dijalankan oleh Allah. Innal Masjidil Haram itu tempat di mana? Makkah. Ila Masjidil Aqsa. Aqsa di mana? Palestina. Nah, hari Bapak Saudara sudah menunaikan ibadah haji. Nabi berjalan sampai Sidratul Muntaha, bahkan terus ke Muzdalifah yang dibacakan tadi dan saudara itu ditempuh sebagian malam, diberangkatkan Isa, dikembalikan ke subuh.
Mari Bapak, kita dari Jeddah berapa jam? 2 jam, maka Jakarta tamat dengan 11. Ya. Dan menyebut untuk menuju Madinah. Kurang lebih ya, jadi sudah jam 16. Coba kita 6 jam. Apakah dia termasuk 3 atau malam? Di zaman teknologi akhir saja, perjalanan Masjid Haram, Masjid itu kita tempuh dengan waktu. Indonesia menuju Madinah itu waktunya. Kenapa? Karena yang berjalan itu adalah manusia. Tetapi Isra ini dikatakan peristiwa ilahi karena seluruhnya adalah Allah. Itu yang pertama. Inilah yang biasa kita sebut-sebut dengan sebutan dan istilah, apalagi jadi doa kita setiap kali kita melangkahkan kaki keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dengan kehendak Allah. Nah, sekarang coba kita mundur sedikit. Mengapa Nabi Muhammad diisrakan? Sebelum Nabi Isra Mi'raj itu, maka Nabi mengalami satu masa yang disebut dengan masa kesedihan yang luar biasa. Pamannya meninggal, istrinya meninggal. Padahal paman dan istri inilah yang membackup dakwanya. Nah, ibu dan bapak, di tengah-tengah kegalauan ini, maka Allah mengingatkan, alam nasyrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak. Ayo kita baca sama-sama ya. Alam nasyrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak alladzi ankada zahrak wa rafa'na laka sikrak wa inna ma'al usri usra inna ma'al usri usra wa isa faraqta fansab wa ila rabbika fargab. Bukankah aku telah lapangkan dadamu wahai Muhammad? Artinya bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah wujud kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad yang mengalami tahun duka cita. Nah, tetapi Bapak Ibu, mohon maaf, Allah menyayangi Nabi Muhammad karena ada satu hal yang Nabi Muhammad pertahankan. Itulah yang disebut dengan istiqamah. Nabi Muhammad pada masa kakeknya berkuasa di Mekah, karena dia penguasa Mekah. Dia menjadi penguasa Mekah. Kemudian istrinya adalah konglomerat wati. 2/3 Mekah dia yang punya. Bayangkan itu. Kemudian pamannya, pada masa dia dalam kondisi berpunya, dia selalu ingat kepada Allah. Begitu juga pada saat dia tidak berpunya, maka dia tetap ingat kepada Allah. Artinya apa? Innalladzina qalu rabbunallah, dan orang-orang yang menyatakan Allah itu adalah Tuhanku. Summa istaqamu, lantas mereka tetap teguh pada pendirian. Tatanazzalu alaihimul malaika Allah tahafu wa la tahsanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah katakan, aku akan turunkan malaikat untuk mendampingimu dalam hidup ini. Salah satu di antaranya Nabi Muhammad didampingi oleh malaikat Jibril dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Artinya apa? Bapak dan saudara sekalian, Nabi Muhammad dicintai oleh Allah karena kemampuannya untuk istiqamah. Nah, ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua,
bahwa perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak dan Ibu sekalian, itu bukan hanya refreshing, ya, hanya untuk bervariasi berwisata ria, tetapi min ayatina, dibuka wawasannya, diperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Saya bisik-bisik sama Pak Kusno tadi, ya saya bilang selama tugas ini yang seru yang mana? Ya kata beliau di Papua, karena sudah keliling-keliling Papua. Artinya dengan keliling-keliling itu ternyata wawasan itu semakin bertambah. Mana saatnya kita itu bijaksana, mana saatnya harus tegas. Nah, Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad diperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada yang bertanya, Ustadz Habibi, kenapa cuma sebagian? Kenapa tidak seluruhnya diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah? Ternyata di dunia ini kekuasaan Allah itu nampak. Mari kita lihat Surah Ali Imran ayat 190. Inna fi halqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya proses penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Tabe, senior yang kita tanya, ustadz kita, tabe, selama hidup kita pernah enggak kita lihat tiang penyangga antara langit dan bumi? Bapak-bapak, ibu-ibu pernah lihat tiang penyangga antara langit dan bumi? Kenapa langit tidak runtuh? Kenapa bumi tidak berserak? Nah sekarang kalau saya tanya, masih beranikah Bapak duduk di bawah situ kalau tiang 4 ini kita hilangkan? Ya? Masih berani? Nah, coba. Langit di atas, bumi di bawah, tidak ada tiang penyangga. Di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Silih bergantinya malam dan siang. Seorang peneliti senior, Prof. Nakamura dari Jepang, itu pernah meneliti. Judul penelitiannya itu Subhanallah, Maha Suci Allah. Kenapa? Dia berkata, andai kata Allah tidak bijaksana menetapkan siang 12 jam dan malam 12 jam, maka hidup manusia itu akan susah. Coba kalau malam 24 jam, kita tidak sempat lagi meludah. Bu, begitu mau meludah, air ludah sudah membeku di bibir kita. Kalau saja 24 jam itu siang, kasihan Pak Kepsta, pecah terus pembuluh darah kita. Artinya apa? Silih bergantinya malam dan siang itu tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Ada lagi? Ada. Coba ibu-ibu, para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, di atas kepala ini apa namanya? Ya? Apa? Rambut. Tabe, Pak Darius, berapa kali Ki cukur dalam sebulan? 1 kali. Nah, kalau tidak cukur panjang. Nah, sekarang coba bandingkan rambut di atas kepala dengan rambut di tempat lain. Rambut di tempat lain tidak dicukur, tidak panjang-panjang. Hati-hati. Ini kita Isra Mi'raj, jangan pikir yang lain. Ya? Yang Ustadz maksud itu rambut yang ada di atas mata. Apa namanya? Alis. Tabe Pak Kepsta, berapa kali maki potong alis? Coba kita lihat ya. Andai kata pertumbuhan alis itu sama dengan pertumbuhan rambut, maka yang kasihan Pak Kepsta. Setiap kali sambutan, saudara-saudara, pada hari ini terlindung. Tapi itulah tanda-tanda kekuasaan Allah. Belum lagi, coba lihat di ujung tangan apa namanya?
disunnahkan kita untuk memotong setiap Jumat, ya. Nah, coba adindaku ini sudah berapa kali potong gigi? Saya tidak bisa bayangkan kalau pertumbuhan gigi itu sama dengan pertumbuhan kuku. Setengah mati orang. Jadi Bapak dan Ibu, kalau begitu Pak Ustadz, apa yang Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad pada saat Isra Mi'raj? Salah satu di antaranya makna dari surah Al-Baqarah ayat yang terakhir. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma'tasabat. Ayo sama-sama. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma'tasabat. Nabi diperlihatkan bahwa orang-orang yang dalam hidupnya itu dengan ilmunya, dengan pangkatnya, dengan hartanya dimanfaatkan untuk menolong agama Allah, maka dia akan merasakan kenikmatan dalam surga. Tapi bagi orang-orang yang, dengar baik-baik, ilmunya, pangkat jabatan dan hartanya tidak digunakan untuk menolong agama Allah, maka dia akan merasakan akibatnya. Makanya mohon maaf ini Pak Kepsta, di akhirat nanti itu Pak, ada presiden di dunia ini, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Justru ada marbot masjid nanti lebih tinggi pangkatnya dibanding presiden. Ini berhitung persoalan amal ibadah. Nah, maka oleh sebab itulah Bapak dan Ibu, berlakulah itu ayat dalam surah Al-Hasyr Ustaz. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Berbeda antara penghuni neraka dengan penghuni sorga. Penghuni sorga itu akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Ini konon kabarnya Pak Kepsta. Bapak Ibu jemaah sekalian, para pendengar, saya berkata konon kabarnya karena saya belum pernah ke sorga, ya. Jangan sampai lagi Bapak Ibu ngomong, Ustadz enak saja bilang sorga, nah tidak pernah ke sana. Ternyata Nabi Muhammad diperlihatkan bahwa di sorga itu orang tidak beraktivitas lagi. Apa yang terbayang di benaknya terhidang di hadapannya dan akan terasa kenikmatannya. Insya Allah. Sebentar ini panitia Tabe Pak Darius ada konsumsi. Kita hanya akan merasakan kenikmatan konsumsi itu kalau kotaknya kita buka, kemudian kuenya kita buka dan kita makan. Masih ada proses aktivitas. Tapi di sorga nanti tidak ada lagi yang seperti itu. Apa yang terbayang terhidang di hadapan kita dan tidak disentuh sudah terasa nikmatnya. Ini luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu, cuma mohon maaf, ada orang yang sudah masuk badannya ke sorga tetapi tangannya masih tersangkut di pintu sorga. Siapa itu? Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, siapa itu? Kok ada laki-laki, ada perempuan? Ya, kata malaikat Jibril, itulah perumpamaan umatmu nanti. Ya, yang bapak-bapak itu yang suka bertanda tangan yang tidak pada tempatnya. Ya, ya, yang suka bikin kwitansi ganda. Hati-hati. Tapi di RRI enggak ada yang begitu. Enggak ada. Ya. Terus ditanya, siapa itu ibu-ibu yang tangannya tersangkut di pintu sorga? Dia katakan, itulah ibu-ibu yang suka merapikan kantongnya suaminya. Ada juga yang dilihat oleh Nabi Muhammad, mulutnya tersangkut di pintu sorga, lantas, waduh. Dilihat juga di neraka, digunting-gunting lidahnya.
Bahkan dia cakar-cakar wajahnya. Setelah ditanya siapa itu, itulah orang-orang yang suka menebarkan fitnah. Kemana saja dia pergi, dia menjadi narasumber kebohongan. Ya, itulah makanya saya selalu mendoakan saudara-saudara kita para booster itu ya. Jangan sampai ilmu itu jauh-jauh kita tuntut tapi hanya berita hoaks yang kita sebarkan. Hati-hati ya. Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad SAW setelah diperlihatkan itu tanda-tanda kekuasaan Allah, maka dipanggil Nabi Muhammad untuk menerima penyelamatan. Nabi Muhammad diberikan kunci supaya selamat. Makanya Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad langsung menerima perintah salat. Nah, sekarang kita ditanya, mau tidak Bapak, Ibu dan para pendengar sekalian di-Isra Mi'rajkan juga oleh Allah? Mau? Mau? Tidak kedengaran? Mau? Kalau mau, kata Nabi Muhammad SAW, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Nah, selesai persoalan pertama. Sekarang kita masuk persoalan kedua. Apa hubungannya Isra Mi'raj? Ya, dengan tema yang kita pajang, dengan situasi dan kondisi negara saat sekarang ini. Saya ingin bertanya kepada para jamaah, mohon maaf ini Pak Kepsta, pertanyaannya bukan provokatif ini. Ya, tetapi pertanyaannya ini berkaitan dengan situasi dan kondisi negara kita sekarang. Bangsa kita sekarang ini, Bu, bangsa kita sekarang ini aman-aman saja atau mengkhawatirkan? Mengkhawatirkan atau aman-aman saja? Bapak Ibu yang gajinya baru dinaikkan tentu menjawab aman-aman saja ya. Tapi minyak goreng yang susah didapat terutama ibu-ibu tadi mengatakan mengkhawatirkan. Kenapa minyak goreng sudah langka? Sebenarnya tidak langka Pak minyak goreng. Ada itu. Saya lihat itu minyak goreng ada Bu. Cuma harganya yang naik. Ya, yang harga 14 naik 100% ya. Alhamdulillah. Artinya Bu, sabar Ki Bu. Ibu yang menimbun minyak goreng, yang menimbun sandang pangan, insya Allah sudah diseriapkan oleh Allah apa yang akan dia dapat di akhirat nanti ya. Ya, pokoknya ya, baik. Apa hubungannya Isra Mi'raj dengan situasi pandemik, dengan keberadaan bangsa dan negara kita? Bapak Ibu, negara kita sekarang ini sedang mengalami suatu cobaan yang sungguh luar biasa. Kenapa? Oleh karena dibanding dengan negara lain, maka Indonesia itu tidak ada tolok bandingnya. Indonesia punya sumber daya alam. Pak Kusno sendiri waktu keliling Papua itu luar biasa itu kan. Cadangan yang namanya emas di sana sungguh luar biasa. Indonesia punya semuanya. Tapi kenapa Bapak dan Ibu, negara yang subur seperti ini sering dirundung dengan musibah yang datang silih berganti? Haji Ebit GAD bersenandung, mungkin Tuhan sudah bosan melihat sikap dan tingkah laku kita. Cobalah bertanya pada rumput yang bergoyang. Ternyata Bapak dan Ibu sekalian, cobaan yang menimpa bangsa negara kita ini yang dikatakan sebagai mutu manikam. Ya, masih ingat tahun 60, tahun 70 Pak? Ada itu lagunya Kus Plus namanya Kolam Susu. Ya, bukan lautan, hanya kolam, tongkat kayu dan batu. Luar biasa, ya kan? Artinya saking suburnya Indonesia. Tapi kenapa bisa seperti ini? Ternyata Allah jelaskan 14 abad yang lalu. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bahwa kerusakan yang terjadi di daratan, di lautan dan di udara
itu bukan karena Allah marah, bukan karena Allah benci, tapi karena ulah tangan manusia itu sendiri. Nah, sekarang kita tanya, yang mana itu Ustaz? Kita kaitkan dengan ayat yang lain. Ayat lain itu mengingatkan, duribat alaihimuz zillatu ainama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Aku timpakan kehinaan kepadamu, siapapun dia, kapan dan dimanapun kau berada, illa, kecuali bihablim minallah, yang selalu dekat kepada Allah, wa hablim minan nas, yang punya hubungan silaturahim yang baik. Jadi kalau begitu, apa sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan kita ini? Bapak Ibu, belakangan ini kita mengalami krisis yang namanya krisis akidah. Sebagian anak bangsa itu hampir-hampir tidak percaya kepada ketuhanan yang Maha Esa. Yang mereka yakini adalah keuangan yang Maha Kuasa. Betul? Satu. Yang kedua, Ibu dan Bapak sekalian, di Sulawesi Selatan ini dulu ada namanya sirik napaceh. Sirik napaceh itu artinya malu kalau tidak berprestasi, malu kalau berbuat yang tidak baik. Tapi sekarang nilai itu bergeser, bukan lagi sirik napaceh, tapi apakah sirik-sirik, malu-maluin. Dulu Pak, kalau orang berbuat yang tidak baik, itu muka ditutup. Sekarang orang yang berbuat tidak baik, say hello, dada-dada, itu coba bayangkan. Bergeser itu nilai. Lantas yang ketiga, yang sedang kita alami di negara kita NKRI ini adalah semakin rapuhnya uhuwah Islamiyah, semakin rapuhnya uhuwah wataniyah, hubungan sesama umat Islam, hubungan dalam sesama umat berbangsa. Ya, maka oleh sebab itu Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Judulnya kita kaitkan dengan topik ini, selamatkan NKRI. Bagaimana menyelamatkan NKRI? Maka Bapak dan Ibu, ada 3 hal yang harus kita lakukan sekarang. Yang pertama, tu'minuna billah, berimanlah engkau kepada Allah dengan sepenuh hati. Kita lihat masjid kita ini sudah besar, masjid kita sudah bagus. Maka tolong Bapak dan Ibu sekalian, masjid yang sudah bagus ini jangan hanya kita jadikan monumen, ya, tapi kita jadikan sebagai pusat peribadatan dan pusat pembinaan. Makanya saya pernah marah besar itu Bapak dan saudara sekalian di atas mimbar. Kenapa? Karena saya mau khutbah Jumat Pak. Begitu masuk di masjid, di pagar masjid itu ada tulisan, dilarang berbicara tentang ini dan itu. Saya katakan ini komunis punya kerja ini. Kalau kita umat Islam tidak boleh lagi bicara politik di masjid, tidak boleh lagi bicara budaya di masjid, tidak boleh lagi bicara pendidikan di masjid, ini kan berarti kita sudah menghilangkan fungsi masjid sebagai pusat pembinaan. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ini serba salah kita jadinya. Kenapa? Karena yang kita sampaikan ayat-ayat Allah, bukan ayatnya yang keras, telinganya jamaah yang lembek. Dan yang susahnya Pak, hasil penelitian terakhir mengatakan runtuhnya umat Islam di Indonesia ini bukan karena umat lain, tapi karena umat Islam itu sendiri. Yang alergi suara azan siapa? Bukan umat Nasrani, bukan umat Konghucu, tapi umat Islam sendiri yang merasa terganggu karena memang susah dia bangun salat subuh. Nah, maka oleh sebab itulah Bapak dan saudara sekalian, mari kalau kita ingin mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, belajarlah dari peristiwa yang lalu. Mohon maaf ini Pak Kepsta kalau kita ajak berpikir sejenak Pak ya. Coba Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, para pendengar sekalian. Tahun 1945 Indonesia merdeka. Adakah persenjataan konvensional kita miliki pada waktu itu? Kita tidak punya persenjataan konvensional, kita hanya punya senjata tradisional. Tapi kenapa Indonesia bisa merdeka?
Tahun 48 komunis merongrong kita. Tidak berhasil. Puncaknya kudeta 65. Tidak berhasil. Kenapa? Iza jaa nasrullahi wal fath. Ada kemenangan dan pertolongan Allah. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, kita perlu menyadari tidak ada daya upaya yang bisa kita lakukan kecuali hanya dengan kehendak Allah. Nah, maka oleh sebab itu, tolong dengar baik-baik, pengurus masjid, jangan lagi mengulangi dosa yang kedua kalinya. Apa itu Ustaz? Bulan April tahun 2020 sampai bulan 6 kita tidak hadir salat Jumat. Kenapa? Masjid ditutup. Siapa yang tutup? Pengurus masjid. Hati-hati. Kenapa masjid ditutup? Perintah Pak Kepsta. Pak Kepsta. Kenapa? Pak Lurah datang memberitahu. Pak Lurah ditanya, kenapa kau perintahkan tutup masjid? Dia bilang Pak Camat. Pak Camat ditanya, dia bilang Pak Wali Kota. Wali Kota dia bilang Pak Gubernur. Gubernur ditanya Presiden. Presiden ditanya anjuran WHO. WHO ditanya, apa jawabnya WHO? Saya kan cuma menganjurkan. Dia Tonji itu yang tutup masjidnya. Coba bayangkan. Artinya WHO tidak mau bertanggung jawab. Saya tanya Ki dulu ini. Bapak Ibu, kalau ada bencana longsor, ada bencana banjir, ada kebakaran, kemana rakyat mengungsi? Kemana? Kurang keras. Nah coba. Corona datang, kenapa masjid ditutup? Padahal Allah dan Rasulnya sudah berjanji, siapa yang masuk masjid salat berjamaah akan terhindar dari virus dan penyakit menular. Ini janji Allah dan Rasulnya. Maka oleh sebab itulah Bapak Ibu, ingat, kemerdekaan Indonesia digambarkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 berkat rahmat Allah Rabbul Alamin. Kalau begitu, bagaimana menyelamatkan NKRI? Yang pertama, mari kita lurus dan rapatkan barisan. Artinya salat berjamaah itu harus kita pelihara. Jangan lagi ada yang salat sekedar menjalankan kewajiban, tapi salat itu sudah harus jadi kebutuhan. Bapak Ibu, itulah kaitannya Isra Mi'raj dengan Ramadan. Kenapa? Di bulan Ramadan itu kita genjot itu yang namanya salat. Kita upgrade, ya, salat berjamaah, salat sunat kita fullkan. Insya Allah kalau seperti ini, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah akan jadikan kita kecintaannya. Yang kedua, wa rasulihi, beriman kepada Rasul. Bagaimana beriman kepada Rasul? Hei anak-anak bangsa, ada 3 hal yang dipelihara Nabi sehingga Islam bisa berkembang sampai sekarang. Yang pertama, sifat Nabi asyidda walal kuffar, keras tegas terhadap segala macam bentuk ketidakbenaran. Dalam hidup ini pisahkan antara yang hak dengan yang batil. Kenapa Ustadz? Hati-hati. Pada tubuh kita ini ada yang disebut pahal hamaha pujuraha wa taqwaha. Ada sifat pujur dan ada sifat takwa. Kalau kita isi dengan yang halal, maka sifat takwa yang menonjol. Kalau kita isi dengan yang tidak halal, sifat pujur yang akan menonjol. Kenapa ibu, bapak, anak-anak susah diatur? Jangan katakan bunda salah mengandung, tapi coba perhatikan apa yang kita berikan kepadanya. Kalau asupan-asupan itu sudah tidak benar, maka jangan berharap anak itu akan jadi benar. Nah, maka oleh sebab itulah mari Bapak dan Ibu sekalian, dalam mencari nafkah pisahkan antara yang hak dengan yang batil. Nah, cuma Ustadz Agung mau tanya ibu-ibu ini, Bu, pilih mana ibu? Sedikit halal atau banyak tapi haram? Tuh, Pak, kita dengar ibu-ibu ngomong, katanya biar sedikit yang penting haram, ya? Atau Ustadz tanya ulang lagi, yang mana ibu mau? Sedikit halal atau banyak dan halal? Apa ibu? Ambil semua mi pale. Jadi bapak-bapak dengar itu Pak ya. Kalau bapak tidak mampu kasih sedikit dan halal, usahakan banyak dan halal ya.
Iya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita miliki sifatnya Nabi. Satu. Yang kedua, ruhama'u bainahum. Beliau berkasih sayang. Jadi tidak benar itu Pak kalau ada orang Islam itu dikatakan sebagai orang yang intoleran. Orang Islam itu yang paling toleran. Di mana-mana negara kita lihat. Kalau Islam itu berkuasa, maka agama lain itu aman. Tapi kalau Islam itu minoritas, maka dia akan habis. Kenapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Orang Islam itu punya prinsip, kemana saja dia pergi, dia menjadi kecintaan orang banyak. Ya, jadi mari Bapak Ibu, ini makanya karena mau masuk Ramadan ini. Sebelum masuk Ramadan, dengar baik-baik, Nabi itu pernah khutbah. Sebelum khutbah dia naik pada tangga pertama di podium, amin. Tangga kedua, amin. Tangga ketiga, amin. Selesai khutbah ditanya sahabat, ya Rasul, tidak seperti biasanya engkau berbuat. Apa kata Nabi? Saya mengaminkan karena malaikat Jibril membisikkan kepada saya, ya Allah, jangan kau terima puasanya. Hamba-hamba yang punya orang tua tapi tidak berbuat baik pada orang tuanya. Hati-hati. Ini memberikan makna bahwa sebelum Ramadan itu silaturahmi harus disambung. Bu, masih ada bombe tak? Kalau ada di antara ibu-ibu umurnya sudah 40 tahun, 50 tahun masih ada bombeknya, masih ada musuhnya, hati-hati. Nabi hanya menjamin 3 hari. Tidak bertutur sapa 3 hari, Nabi jamin. Tapi kalau sudah masuk hari keempat, itu sudah akan ditangguhkan 40 ibadah kita. Puasa berapa hari? Berapa hari puasa? 30 hari. Kalau ditangguhkan 40, saldo plus apa saldo minus? Maka oleh sebab itu sambung silaturahmi dengan baik, terutama antara suami istri. Ya, suami istri, kemudian anak menantu. Ini juga menantu, hati-hati dengan mertua. Jadi ibu dan bapak, bagaimana Ustadz dengan orang tua saya? Orang tua saya di kampung, saya tidak sempat pulang. Tidak apa-apa, sampaikan kepada mereka lewat pesan. Mohon maaf ayahanda bunda, saya tidak sempat pulang. Insya Allah menjelang lebaran saya akan kirim paket lebaran. Ini anak yang berbakti. Jangan dibalik. Begitu mau masuk Ramadan dia WA orang tuanya, kirim semua beras, minyak kelapa ke kota. Jangan, itu bikin susah orang tua. Bagaimana Ustadz dengan yang sudah meninggal? Wajibkah ziarah kuburan sebelum Ramadan dan sesudah lebaran? Wajib. Tidak ada kewajiban ziarah kuburan. Yang wajib itu mendoakan orang tua setiap selesai sholat. Tapi Ustadz saya mau ziarah, tidak ada masalah, silakan. Ya, tapi jangan jadikan sebagai suatu kewajiban. Sekarang Ustadz mau tanya Bapak Ibu sebagai penutup. Bapak Ibu, mau ziarah kubur sebagaimana biasa adat kita atau menurut sunnah Nabi? Menurut baik. Bagaimana ziarah kuburnya Nabi? Nabi itu ziarah kubur dilakukan antara tahajud dengan witirnya. Ya. Jadi beliau tahajud dulu. Selesai tahajud sebelum witir dia ke baki untuk ziarah kubur. Nanti selesai ziarah kubur di baki baru dia kembali ke rumahnya untuk witir. Kalau dikonversi waktu itu kira-kira jam-jam 3 lah. Jadi pergi maki ziarah jam 3. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Ya. Kemudian yang paling terakhir Bapak Ibu, jadi hilangkan silang sengketa antara umat. Kita bersatu. Ya, pepatah juga mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita
Tapi itu dua persepsi itu bercerai kita. Yang pertama kita runtuh, yang kedua katanya bercerai kawin lagi ya. Itu bapak-bapak itu ya. Yang terakhir, ya apa yang terakhir? Ya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Untuk menyelamatkan NKRI ini, maka kita bersedekah, berinfak dengan harta kita. Harta gunakan untuk menolong sesama kita. Makanya bapak-bapak, pengusaha, penguasa minyak, jangan sampai nanti bapak di akhirat digoreng. Ya, mumpung ini mau masuk Ramadan, maka jalan normal-normal saja ya. Lebih bagus itu kita cari berkahnya, daripada kita cari keuntungan tapi tidak berkah. Ya. Nah, oleh sebab itulah Bapak Ibu, harta, ilmu. Jadi yang berilmu, yang punya pangkat jabatan, manfaatkan itu untuk bertakarruf ilallah, mendekatkan diri kepada Allah mumpung bulan suci Ramadan. Maka ingat Bapak Ibu, jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan berbagi. Maka oleh sebab itu Pak Kepsta, bapak-bapak pejabat struktural, ya beli baju koko, ya. Kemudian baju koko itu titipkan kepada fukara wal masakin. Bapak beli 2, kasih dia 1, ya. Bapak-bapak yang punya kelebihan, ibu-ibu beli sarung, ya karena kan biasa Pak Imam itu kadang sarungnya pabiai ala saya iana, ya. Mulai Senin sampai dengan Jumat ya. Ibu-ibu beli mukena, kasih itu orang, kita beli 2 kasih 1 dia. Dan ingat, biar sarungnya mukenanya tidak baru, yang penting masih ada merek dengan plastiknya. Dan kalau mau memberi jangan beri menjelang Lebaran, tapi berikan di awal Ramadan. Kenapa? Lebaran itu sunnah, ya. Sementara puasa, salat fardu itu wajib hukumnya. Maka kalau itu dipakai awal Ramadan, pahalanya sungguh luar biasa, ya. Ini yang harus kita lakukan. Dan seiring dengan ini, mohon maaf Pak Kepsta, ini sekilas info saja, bukan promosi, cuma sekilas info. Nah, Ustadz Agung kebetulan punya binaan yang namanya kelompok ITB, kelompok pengajian istri tukang becak tukang batu. Alhamdulillah tidak banyak pesertanya, hanya sekitar 130-an. Ya, mereka itu mengaji setiap hari Rabu Pak Kepsta. Kemarin ketemu, dia bilang, Ustadz, kira-kira ini masih ada lagi pembagian sembako, pembagian mukena dengan sarung. Saya bilang, insya Allah, kenapa tidak? Dia bilang, tapi bagaimana? Saya bilang, berdoa Ki. Maksudnya Ustadz, insya Allah besok saya Isra Mi'raj di RRI. Nanti saya sampaikan kepada jemaah sekalian ya. Ya. Bapak Ibu senyum-senyum, saya sudah gembira ya. Ya, apalagi kalau sudah ada panggilan ya. Ini mohon maaf cuma canda saja ya, tapi kalau ada alhamdulillah ya. Kalau tidak ada diusahakanlah ya. Bagaimana dengan Ustadz Agung? Ya, Ustadz Agung tidak usah sarung, baju koko mau. Kita huruf apa Ustadz? L. Ustadz Habibi L, saya XL Pak ya. Kenapa? Ya, jangan sampai kita kasih gak lagi nanti permak ke ongkos lagi itu. Jadi Bapak Ibu, mari kita hiasi hidup kita ini dengan gerakan Fastabikul Khairat, berlomba-lombalah untuk berbuat yang terbaik, sehingga insya Allah rahmat dan kasih sayang Allah tercurah, keluarga jadi sakinah mawaddah warahmah, pekerjaan, profesi dan usaha semakin berberkah, bangsa dan negara kita akan selamat. Amin ya rabbal alamin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Maha suci Engkau ya Allah yang telah menciptakan kami dengan sebaik-baik bentuk penciptaan. Jadikanlah kami hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Muliakanlah kehidupan kami, terutama kepada keluarga besar Radio Republik Indonesia Makassar, Pak Kepsta, pejabat struktural dan seluruhnya ya Allah. Ciptakan iklim kondusif di tempat kerja mereka. Jadikanlah mereka sebagai pekerja yang istiqamah dan amanah menjalankan fungsinya sebagai hamba-hamba yang Engkau muliakan. Begitu juga kepada kami para jamaah dan para pendengar dimanapun kami berada. Rahmati dan berkahilah kehidupan kami. Berkahilah profesi pekerjaan dan usaha kami. Jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, kekhawatiran kami akan bangsa dan negara kami hendaknya Engkau jadikan sebagai sesuatu yang menguatkan kami dalam ibadah, sehingga Engkau curahkan pertolongan-Mu untuk menyelamatkan bangsa dan negara kami. Ampunkan dosa dan kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami, dan kesalahan para pemimpin-pemimpin kami. Berikan hidayah kepada mereka untuk senantiasa menjaga bangsa dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan terkhusus Bapak Ibu, mari sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah karena ketepatan hari ini pelantikan Bapak Gubernur ya. Semoga ya Bapak Gubernur yang digantikan ikhlas, sabar menerima cobaan Allah, dan Gubernur yang dilantik insyaallah menjadi istiqamah dan amanah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, rahmati dan berkahilah apa yang kami lakukan. Birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasira Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Agung Wirawan MSI. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar dan juga pemirsa RRI Makassar. Dengan selesainya pembacaan doa tadi maka selesai sudah seluruh peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari peringatan Isra Mi'raj. Dan kami sampaikan juga terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah yang sudah hadir bersama, dan marilah kita menutup acara ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di Isra Mi'raj tahun yang akan datang, dan kami ucapkan selamat menikmati konsumsi yang disediakan oleh panitia. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami kembali ke studio.